Mulai berkurangnya stok bawang merah di pasaran berpengaruh pada naiknya kembali harga jual di tingkat petani. Setelah berada di harga 18 ribuan per kilogram pada sebelum lebaran, harga kini naik di kisaran 25 ribuan per kilogram. Harga diperkirakan bisa kembali naik karena saat ini petani banyak yang membutuhkan bawang untuk kebutuhan bibit penanaman. Harga bawang merah ini sempat berada di kisaran 18 ribuan per kilogram sebelum lebaran. Dan kini harga kembali mengalami kenaikan dan berada di kisaran 25 ribuan per kilogram di tingkat petani. Kondisi ini tentu saja disambut gembira petani karena kenaikan yang lumayan besar walaupun biaya untuk operasional pun semakin tinggi. Terlebih harga bawang merah ini sering berubah dalam waktu yang tidak lama. Naik turunnya harga bawang merah ini biasanya karena stok melimpah di pasaran, di mana sentra-sentra penghasil bawang sedang panen raya, baik di wilayah Malang, Probolinggo, Nganjuk, maupun di luar provinsi seperti Bima, sehingga berpengaruh pada harga bawang di Malang Raya. Menurut salah seorang petani di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang menjelaskan, harga jual bawang merah di tingkat petani sejak beberapa hari lalu merangkak naik, dan sampai hari ini mencapai 25 ribuan per kilogram. Dengan harga tersebut sangat membantu untuk bisa menutupi biaya operasional, baik bibit, tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan penjemuran bawang merah hasil panen untuk proses pengeringan. Dan saat ini kebutuhan bawang merah mengalami peningkatan untuk keperluan bibit dan penanaman kembali. Untuk harga bawang merah di tingkat petani sekarang berapa, Pak? Per kilo? 25. 25. Itu sudah sejak kapan itu? Dulu masih di bawah 25, Pak ya? Ya, Sejak kapan naiknya, Pak? ya sejak sekarang ini. Tapi sekarang kan sudah bukan panen raya sekarang ya? Ya, Bukan panen raya berarti, Pak ya? Berarti stok sekarang sudah sangat kurang ya? menipis. Ya. Menipis, Pak ya? Kira-kira bisa naik sampai berapa? Sampai kapan ini? Masih bertahan sampai kapan nih harga? Kalau lihat kondisi seperti ini, Pak? Kemungkinan ya menanjak terus, Mas. Menanya terus. Menanjak terus. Perkiraan Bapak bisa sampai berapa harganya, Pak? Perkiraan? Ya 30. 30. misalnya. Berarti sekarang belum masa panen ya. Berarti kan habis yang padi biasanya diganti bawang kan kawasan sini, Pak ya. Ya, Berarti untuk bibit sekarang berapa untuk bibit? ya sekitar 25 itu. 25 bibit, Pak ya. Ini jenis bawang apa nih, Pak? Bawang Bali. Bali, Pak. Pak, pengaruh cuaca ke hasil panen gimana nih, Pak? Ya, sangat buruk, Mas. Buruk, Pak ya. Apalagi kan sekarang harga obat-obatan juga Ya, mahal. mahal, Pak ya. Pak, berkurang sampai berapa persen, Pak, dengan kondisi cuaca gini, Pak? Hasil panen? Ya, biasanya ya 70%. Hilangnya, Pak? Ya tidak, 30? 30-an. 30-an, Pak ya. Tapi dengan harga 25 untuk modal kembali ya. Ya, masih bisa. Masih bisa, Pak ya, untuk harga. Pak, idealnya harga bawang untuk bisa kembali modal paling rendah berapa, Pak, kira-kira harga bawang? Paling rendah bisa 12. Oh, 12. Jadi kalau sudah 12 sudah aman, Pak ya. Aman. Iwan Ikmawan melaporkan. Hasil panen tanaman padi milik petani di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang mengalami penurunan. Penurunan ini diakibatkan terdampak faktor cuaca sehingga hasil panen hanya bisa untuk menutupi biaya operasional saja. Beginilah yang terlihat di kawasan Purworejo Ngantang, Kabupaten Malang. Musim panen raya tanaman padi sedang berlangsung di banyak lahan pertanian milik warga. Namun sayang diduga akibat terdampak kondisi cuaca, hasil panen mengalami penurunan volume hingga 40% dibandingkan kondisi normal. Musim yang masih turun hujan juga berpengaruh pada tanaman padi. Akibat turunnya volume hasil panen, diperkirakan hanya bisa untuk menutupi biaya pengeluaran saja, sehingga petani tidak memperoleh keuntungan. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, tidak hanya padi miliknya yang mengalami penurunan hasil, tetapi banyak dialami petani lainnya. Sehingga bisa kembali modal dan tidak mengalami kerugian saja sudah lumayan. Di lokasi terlihat banyak petani sedang melakukan panen, serta proses pemisahan butiran padi dari tangkai dengan peralatan sederhana. Proses ini biasanya akan berlangsung dengan proses pengeringan dan siap untuk dijual. Gimana ini hasil panen padi saat ini, Pak? Ini kan cuaca juga sepertinya gimana, Pak? Cuacanya kurang mendukung. Ini hasil panenannya sangat berkurang sekali. Berkurang. Sampai berapa persen, Pak, berkurangnya? Kira-kira ya biasanya 1 kintal sekarang paling 60 kilo. Berarti 40 hilang ya, Pak ya? Hilang. Apa, kenapa nggak bulirnya nggak penuh apa gimana, Pak? Ya nggak bisa itu kurang biasanya
kurang cahaya matahari? Ya, itu bisa. Heeh. Karena cuaca apa, juga bisa. Ya. Pak, ini kan harga pupuk juga lumayan tinggi Pak ya. Tinggi sekali ini. Dengan hasil panen berkurang itu gimana untuk apa biaya operasional tertutupi apa enggak Pak kayak gini? Ini hasilnya ya kira-kira cukup cuman biayanya saja nih. Yang kembali Pak ya. Iya. Oh berarti ini gara-gara faktor cuaca Pak ya. Ya, faktor Tapi cuaca. kalau cuaca lagi bagus bisa Pak ya. Oh iya, bisa baik renanya. Tapi bukan hanya saya saja, semua Ya. ngomong, semua orang semua ngomong. Berarti hilangnya hampir 40% ya Pak ya. 40% ini. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat masih belum ada perbaikan jalan alternatif penghubung Malang dan Blitar di wilayah Ngantang masih dalam kondisi rusak menunggu perbaikan. Hujan yang masih turun berdampak pada bermunculannya kubangan air dan jalan bergelombang parah. Beginilah yang terlihat di Jalan Penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar, tepatnya di wilayah Sidodadi sampai Pabersari Ngantang. Jalan milik Provinsi Jawa Timur ini sudah mengalami kerusakan yang cukup lama dan masih menunggu perbaikan. Kerusakan jalan terlihat parah di beberapa titik akibat karena curah hujan tinggi, sehingga banyak titik bermunculan kubangan air dan jalan bergelombang parah. Jalan yang dilintasi pengendara ini ramai sejak pagi sampai malam hari, baik roda 2, roda 4 maupun truk pengangkut material bangunan. Berat beban kendaraan juga menyumbang kerusakan pada jalan, selain akibat kurang maksimalnya fungsi saluran air. Para pengguna jalan yang melintas harus ekstra berhati-hati karena kondisi jalan di banyak titik berlubang parah dan bergelombang, sehingga kendaraan berat melaju dengan sangat perlahan untuk menghindari gangguan pada kendaraan, dan pengendara roda 2 bisa terjatuh akibat licinnya badan jalan. Menurut salah seorang warga menjelaskan kerusakan ini sepanjang lebih dari 2 km dan yang terparah berada di wilayah Sidodadi. Padahal warga tidak jarang melakukan penutupan lubang jalan dengan material batu dan pasir seadanya, tetapi tidak bertahan lama karena kondisi penghujan. Banyak pihak berharap jalan penghubung ini segera ada perbaikan agar aktivitas pengguna jalan bisa lebih aman dan juga lancar, baik siang maupun malam hari. 2 kiloan. Ada Pak, 2 kiloan Pak ya? Iya. Itu sudah berapa lama Pak, sepengetahuan Bapak? Wah, sini Tahun? 5 tahun. Wah, lama Pak. Lama, Ini Pak. jarang Lama Pak ya? dibenahi ini. Lama Pak ya? Nah, Jadi tapi harusnya ramai Pak yang melintas Pak ya? ini jalur satu Pak saja nih, tapi kan Berarti provinsi Pak ya? nggak diperhatikan gitu loh. Tapi anunya truk-truk banyak Pak yang melintas ya? Truk-truk berat. Banyak sekali. Ya, ini mungkin kan deket tambang pasir. Ini. Berarti salah satu titik gara-gara jalan rusak itu mungkin karena berat beban kendaraan Pak ya? Mungkin itu. Selain mungkin saluran air yang belum nggak maksimal mungkin ketika Ya. hujan. Terus ini kan yang jalan itu muatan berat-berat gitu Ya. loh. Kayak belakang Pak ya? Ya. Tapi aman-aman aja Pak ya? Maksudnya nggak jarang kecelakaan di sini Pak ya? Ada juga yang terjatuh? Ya sering. Sering yang terjatuh Pak. sekali, heeh. Iya Pak. Sering Pak, parah, sebagai warga masyarakat, sebagai pengguna jalan, gimana Pak harapannya dari pemerintah ini kan sudah tahu lama ini Pak sebetulnya belum ada perbaikan. Gimana harapannya Pak? Ya harapannya ya cepat dibenahi gitu. Mau gimana lagi, kalau sering kadang sampai ditanami pisang, Ya. itu nggak ada respon dari pemerintah gitu. Ya. Tapi sebagian sudah kayak ada tambal ya, tambal-tambal Belum seadanya. ada. Ini cuma diuruk-uruk Diuruk, sama ya. Sama warga ya. pasir tuh, pasir Oke. sama batu itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus akan perkooperasian, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengadakan kegiatan pelatihan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bagi para pengurus koperasi di Kota Malang. Diharapkan dengan pelatihan tersebut, koperasi di Kota Malang memenuhi standar kompetensi sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik bagi anggotanya. Kegiatan pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang diikuti oleh 50 peserta yang merupakan pengurus koperasi di Kota Malang. Pada acara pembukaan, PLT Kepala Diskopindah Kota Malang Eri Setio Santoso dalam laporannya mengatakan bahwa pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berlangsung selama 4 hari, yakni mulai tanggal 6 hingga 9 Juni mendatang. Pelatihan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM.
Sementara Wali Kota Malang yang membuka acara pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI mengatakan bahwa perlu adanya standarisasi kompetensi. Sehingga dengan adanya standarisasi kompetensi, tidak ada koperasi yang menyalahgunakan nama koperasi dalam hal-hal yang negatif yang dapat merugikan masyarakat. Wali Kota juga berharap setelah adanya pelatihan dan sertifikasi kompetensi, nantinya terus dilakukan pendampingan untuk menjadi koperasi yang profesional yang dapat mensejahterakan anggotanya. Sementara pada pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI menghadirkan beberapa pemateri, diantaranya dari Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan dan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Selain penyampaian materi, juga dibuka sesi dialog dengan peserta. Pelatihan berkaitan masalah standarisasi koperasi. Di sana kan sudah ada manualnya sebetulnya, koperasi-koperasi yang berdaya itu bagaimana. Kenapa perlu standarisasi? Ya kita dulu kan udah kenal ya, sudah sering ada kejadian. Masih ingat jenengan di Sukun? Ya, dulu ada koperasi yang ya menjadi finance dari sebuah lembaga-lembaga yang lain. Ya. Terus ujung-ujungnya dia menipu. Ya, ada yang koperasi yang sudah tidak jalan tapi pakai namanya aja, pakai bank detail, ya. Ada koperasi-koperasi yang lain juga kadang demikian lah. Mau udah diverifikasi mana yang mati, mana yang layak mutu walayakhya tadi, mana yang sudah berdaya. Tapi masalah jumlah nanti tanya ke Bu Oja, ya jumlahnya berapa nanti didas lah. Nah, hari ini dilakukan kegiatan ini semakin kuat. Setelah itu nanti kita harapkan ada pendampingan terus. Kalau sudah tersertifikasi ini harapannya nanti juga ada pendampingan ya. Pendampingan, kenapa pendampingan ya? Karena sudah nanti mesti ribetnya dapat apa. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Dari rasa keprihatinan akan susahnya mencari rezeki di jalanan, seorang mantan pengemudi ojek online berinisiatif berbagi terhadap sesama dengan menyediakan kopi gratis bagi masyarakat. Dalam sehari dirinya dapat membagikan 50 hingga 100 gelas kopi secara gratis kepada masyarakat. Denny, salah seorang mantan tukang ojek online, kali ini beralih profesi dengan membagikan kopi gratis bagi masyarakat. Setiap hari dirinya mangkal di tempat-tempat keramaian yang merupakan pusat berkumpulnya orang. Ia kemudian membuatkan kopi dan menawarkan kepada masyarakat yang ingin menikmati kopi secara gratis. Denny mengatakan ide awal dalam membagi kopi gratis karena rasa keprihatinan akan nasib tukang ojek online yang bersusah payah mencari rezeki di jalanan. Ia kemudian berhenti dan kemudian berinisiatif berbagi terhadap sesama melalui kopi gratis. Ia mengaku awalnya menyediakan makan gratis, namun hanya berjalan selama 2 hari karena keterbatasan dana. Dirinya kemudian beralih dengan menyediakan kopi gratis dan sehari mampu menyediakan 50 hingga 100 gelas kopi gratis. Sebenarnya bukan hanya ngopi ya, saya pengennya itu buka sarapan gratis. Karena dulu saya mantan ojol, betapa sangat sedihnya ya mereka kehidupan di jalan itu untuk mencari suap nasi. Jadi saya terinspirasi awal itu untuk buka sarapan gratis. Itu cuma berjalan 2 hari. Karena apa? Karena modal. Aduh kok banter ya modalnya. Ternyata kita pikir-pikir lagi, sekiranya apa yang lebih bermanfaat, modal kecil tapi buat orang banyak itu bisa. Nah, ternyata nyoba beli kopi 1 kilo, gula 2 kilo, itu alhamdulillah kok jadi lumayan. Dari situlah awal mula ngopi gratis muncul. Dan juga alhamdulillah sudah menjadi wadah teman-teman yang pengen sedekah. Bahwasannya kita sedekah nggak harus banyak, nggak harus 100, nggak harus sekian. 5.000 pun, 2.000 pun bisa jadi secangkir kopi untuk dinikmati mereka-mereka yang berjuang mencari nafkah di jalan untuk keluarganya. Itu saya tujuan ngopi gratis. Alhamdulillah sekarang udah jadi wadah teman-teman yang ingin berinfak untuk berbagi. Sehari berapa banyak kopi yang disediakan? Terus lokasinya kemana saja? Kalau untuk sehari sementara ini kurang lebih 50-100, terkecuali hari Jumat. Hari Jumat kalau di masjid kan lumayan antusiasnya, kurang lebih 200. Kalau Ramadan kemarin kita full dari masjid ke masjid, full Masjid Semalang Raya, khususnya di kota aja kalau kemarin. Itu per hari bisa 200 lebih kalau Ramadan kemarin full.
Kalau untuk lokasi sementara ini masih di kota-kota. Insya Allah kalau ada teman-teman permintaan, kalau misal ke Malang Kabupaten, insya Allah kita siap. Sedangkan warga menikmati kopi gratis yang disediakan mantan tukang ojek online ini mengaku, selain menikmati kopi gratis juga bisa belajar tentang rasa kopi. Dengan menikmati kopi gratis, warga juga dapat menambah semangat kerja dan berbagi terhadap sesama. Kopi gratis yang disediakan mantan tukang ojek online ini setiap hari berpindah-pindah lokasi. Selain di lokasi pusat keramaian, juga berkeliling masjid di Malang. Manfaat dari minum kopi di sini, saya selain menambah pengetahuan tentang ilmu kopi dari Mas Denny sebagai pemilik pengelola ini, kita nambah silaturahim di antara komunitas. Karena dengan datangnya silaturahim itu menjadi satu aset kita, menambah teman. Nah, kedatangan saya ke sini, saya sengaja ke sini adalah untuk menambah semangat saya dalam menjalankan suatu kegiatan selain kopi yang saya lakukan. Karena kopi ini yang dilakukan oleh Mas Denny sungguh luar biasa, karena bisa memberikan inspirasi buat saya untuk bisa berbagi kepada sesama, karena bersedekah itu nilainya luar biasa. Jadi teman-teman, ayo kita belajar, ayo kita bersedekah, karena itu hal yang luar biasa. Simon Alfredo melaporkan.